Selamat malam, Pak Dudung dan teman-teman Oke, mulai aja semuanya. ya. Silakan. Ya, selamat malam, Pak Dudung dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini seperti yang Ulandi ini akan mempresentasikan hasil studi mandirinya dengan judul visualisasi data dengan Python. Nanti setelah ini mempresentasikan hasilnya, akan dilanjutkan dengan diskusi. Silakan, Jimmy dipersilakan untuk presentasi. Ya, terima kasih Sevi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dudung dan teman-teman. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti presentasi hari ini. Baik, Sesep dan Ulandini akan mempresentasikan hasil studi mandiri yang berjudul visualisasi data dengan Python. Dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Ernest Parisoma Firidi dan dosen pengampu studi mandiri Bapak Dr. Asil Pramutadi Andi Mustari dan Dr. Ernest Linus Ampang Prasasta. Adapun beberapa hal yang akan dipresentasikan pada kesempatan kali ini adalah pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta simpulan. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana cara memvisualisasikan data menggunakan Python, kita bahas dulu mengapa visualisasi data itu penting. Jadi, seperti yang kita tahu, bahkan kita sadari bahwa informasi di sekitar kita itu sangat banyak, dan yang paling berperan untuk menerima informasi tersebut adalah panca indera kita. Nah, di sini ada suatu grafik yang cukup unik dari seorang fisikawan Denmark yang menggambarkan tentang kapasitas dari panca indera kita ketika menerima informasi. Nah, di situ dapat dilihat bahwa penglihatan itu memiliki kapasitas yang paling besar. Jadi penglihatan kita itu mampu memproses informasi sebesar 1250 MB dalam 1 detik. Atau ini mirip seperti ketika kita mengakses suatu website dengan menggunakan jaringan internet. Nah, oleh karena itu maka visualisasi data itu sangat penting karena kita bisa membuat orang itu bisa memproses informasi yang banyak dalam waktu yang singkat. Gitu. Atau secara lebih spesifik lagi, misalkan ketika di dunia penelitian, biasanya data yang diperoleh itu kan kompleks dan sangat banyak, sedangkan kita harus bisa memahami data tersebut untuk kemudian digunakan. Nah, untuk bisa paham datanya berarti kan kita harus mengakses dulu bagian dari data yang kompleks dan banyak itu, untuk kemudian baru dipahami dan bisa digunakan. Digunakannya biasanya untuk melihat suatu pola, tren, atau korelasi dari suatu peristiwa yang kemudian ditampilkan atau divisualisasikan dalam bentuk bagan, grafik, ataupun tabel. Nah, dengan data yang banyak dan kompleks tadi, tentu untuk memvisualisasikannya kita membutuhkan suatu program program pengolah data yang karena tidak bisa diolah dengan manual. Oke, sebenarnya ada banyak cara untuk memvisualisasikan data atau bagaimana cara membangun program untuk memvisualisasikan data. Tapi di sini dipilih dengan menggunakan bahasa Python. Alasannya yang pertama karena Python itu bahasa yang dinamis dan umum, artinya bisa digunakan oleh siapa saja dan dari bidang apa saja gitu. Terus yang kedua, memiliki berbagai fitur. Yang ketiga, sumber belajar Python itu mudah ditemukan. Berdasarkan pengalaman pribadi ketika berusaha menyelesaikan studi mandiri ini, saya menyadari bahwa Python itu sumber belajarnya ada banyak, baik itu berupa buku teks dari website maupun dari YouTube. Dan selanjutnya, Python dapat dijalankan di berbagai integrated development environment. Jadi bisa dijalankan di berbagai environment, yang misalnya yang sering ditemui itu adalah Jupyter. Terus selanjutnya tersedia editor Python yang portable, maksudnya bisa digunakan tanpa perlu melakukan instalasi package yang dibutuhkan. Nah, contoh dari editor Python yang portable ini adalah Anaconda. Oke, selanjutnya tadi kan tujuan kita adalah memvisualisasikan data dengan menggunakan Python. Sebenarnya Python itu menyediakan banyak pustaka untuk memvisualisasikan data gitu yang bisa dimanfaatkan untuk visualisasi data. Tapi di sini yang dipilih itu menggunakan Matplotlib. Jadi Matplotlib ini adalah pustaka untuk plotting 2 dimensi yang menghasilkan gambar kualitas tinggi yang dapat dipakai di berbagai lingkungan interaktif lintas platform. Berbagai jenis plotting yang bisa ditampilkan dengan menggunakan pustaka Matplotlib ini bisa dilihat di situ beberapa contohnya.
Dan bagaimana cara menampilkan plotting seperti itu juga tersedia caranya di website dari Matplotlib itu sendiri. Di situ ada matplotlib.org. Oke, selanjutnya adalah metode. Jadi metode yang digunakan dalam pengembangan program ini, yang pertama pengambilan dataset. Nah, ini sebenarnya kenapa dipilih pengambilan dataset dulu? Karena menurut saya akan lebih mudah membangun suatu program itu kalau sudah ada bentuk datanya gitu. Jadi nanti programnya disesuaikan aja dengan data yang ada, dan data yang lainnya menyesuaikan dengan data yang dijadikan acuan sebelumnya. Di sini datanya diambil dari program PSA, itu Particle Size Analyzer, yang dibuat oleh Pak Dudung dan tim. Sebenarnya yang dilihat di sini hanya gerak partikelnya aja, karena gerak partikelnya acak, jadi kita bisa dapatkan data posisi masing-masing partikel tiap waktu. Terus selanjutnya tadi di sini data yang sudah didapatkan dari program ini disimpan dalam bentuk natural file atau bin atau biner tanpa ekstensi, sehingga nanti datanya akan seperti ini formatnya. Jadi ada satu baris kosong, terus selanjutnya itu ada data waktu, dan selanjutnya di sini ada 2 baris kosong antar tabel. Ini informasi ini penting untuk proses pembaca datanya. Jadi kalau misalkan ingin memproses suatu dataset dengan program yang sudah dibuat, maka formatnya harus seperti ini. Dan selanjutnya di sini tabel ini, antar tabel itu dihitung dari 0. Jadi tabel yang paling atas itu tabel nomor ke 0, terus nomor 1 dan seterusnya. Selanjutnya setelah memperoleh dataset dengan format seperti ini, yang dilakukan adalah membaca file. Nah, membaca filenya seperti membaca file pada umumnya. Di sini jadi ada ini input nama file yang ingin dipanggil gitu, yang sudah terletak dalam satu folder atau direktur yang sama dengan program. Oke, terus juga setelah itu bisa ditampilkan 10 baris pertama untuk memastikan bahwa data yang diambil itu benar. Selanjutnya di sini akan dijelaskan secara singkat saja. Selanjutnya mencari total tabel dalam satu file, karena tabel yang didapatkan dari simulasi tadi itu sangat banyak sekali. Misalkan untuk simulasi 10 partikel dalam waktu 2 detik saja itu bisa menghasilkan tabel sebanyak 200. Terus selanjutnya mengambil nilai T pada tabel nomor tertentu. Maksudnya misalkan kita akan akses tabel nomor 20, berarti kita bisa tahu di tabel 20 itu sebenarnya sedang menjalankan simulasi pada waktu keberapa detik. Terus selanjutnya mengambil data butiran pada tabel tertentu dalam bentuk list. Nah, tadi kan semua data itu masih dalam bentuk masih dalam bentuk string yang terpisah-pisah, maka dikelompokkan di sini dalam bentuk list yang sudah dipisahkan antara float dan yang string. Untuk data posisi, kecepatan itu dirubah menjadi data float, dan untuk data color dan label dibiarkan dalam bentuk string. Selanjutnya setelah kita bisa memperoleh datanya, maksudnya kita bisa dapat data dalam bentuk list yang sudah dipisahkan antara float dan data string, baru bisa kita plot gitu. Yang kita plot itu kan sebenarnya adalah data posisi sama label masing-masing partikel serta warna masing-masing partikel. Nah, untuk memplotnya tadi kita gunakan pustaka Matplotlib di sini, dan selanjutnya ada input jumlah butiran atau berapa jumlah sel yang dari data yang dimiliki. Misalkan ada 100, berarti input total sel atau butirannya itu 100, lalu masukkan nomor tabel yang akan diplot. Nah, karena tadi kan tabelnya itu ada sangat banyak sekali, maka akan tidak kalau misalkan mau diplot semua itu kan ya disesuaikan lagi sama kebutuhan. Nah, di sini makanya diberi pilihan aja, jadi input saja nomor tabel yang akan diplot. Terus selanjutnya diproses untuk mengambil sampel data dari nomor tabel yang akan diplot dengan jumlah butiran yang dimiliki. Oke, selanjutnya dengan proses seperti ini,
maka kita bisa melakukan plot datanya dengan menentukan plot yang diinginkan. Jadi dengan matplotlib itu sebenarnya sangat fleksibel, jadi kita bisa mengatur sendiri mau akan seperti apa tampilan dari hasil visualisasinya gitu. Di sini misalkan saya gunakan stylenya ggplot, jadi nanti bentuknya itu ada seperti apa namanya, grid yang jaraknya tidak terlalu dekat dan warnanya juga bisa disesuaikan. Terus selanjutnya di sini ada ukurannya juga kita bisa atur. Fixed size ini maksudnya ukuran size. Jadi ukuran semua size, bukan ukuran grafiknya tapi ukuran satu size gambar itu ini dalam satuan inci. Terus selanjutnya untuk, karena tadi kan partikel atau data itu dalam bentuk butiran gitu, jadi maka kita plotnya dengan scatter. Oke, dengan warna tadi sudah ada warna dari data yang banyak serta labelnya, label yang ada di sini kita beri di langkah yang ke-8 untuk memberi label atau anotasi tiap butiran. Oke. Terus setelah itu ditampilkan dan disimpan dalam ekstensi PNG dengan nama disesuaikan sesuai keinginan gitu. Nah, adapun hasilnya yang sudah dicoba, jadi ini kan mencoba programnya gitu, apakah hasil plottingnya sama dengan hasil simulasi. Jadi dari simulasi di yang bagian bawah yang ada yang warna hijau itu ada untuk masing-masing ini, misalnya simulasi dari di time ke 0,0 detik, maka konfigurasinya akan seperti ini. Nah, dari simulasi kan tadi hanya di-generate berupa data X, Y, Z, posisi X, Y, Z, dan nomor label serta warna. Nah, setelah di-plotting hasilnya seperti ini pada waktu ke 0,0. Nah, ternyata konfigurasinya sama. Oke, terus untuk waktu yang ke 0,05 detik juga yang ini konfigurasinya juga sama. Terus, selanjutnya yang 0,24 ini juga sama. Nah, ini kan 0,24 detik, jadi sebenarnya ini ada di tabel ke nomor 24 gitu. Terus kalau yang ini di waktu 1 detik, yang ini waktu 1 detik, ini sebenarnya di data ke tabel ke 100. Dari total, dari semua tabel ini tabel ke 100, maka kalau diplot hasilnya akan seperti ini, yang sama konfigurasinya dengan hasil simulasi ketika di waktu 1 detik. Oke, terus selanjutnya ketika di 2 detik ini konfigurasinya seperti ini juga sama seperti yang disimulasikan. Itu untuk yang 10 data. Kemudian mencoba untuk yang 100 data, 100 butiran maksudnya. Untuk 100 partikel atau butiran, ketika di waktu 0,0 kan konfigurasinya masih seperti ini. Nah, ini sama. Terus selanjutnya ketika di 0,36 detik konfigurasinya seperti ini. Dan selanjutnya untuk yang 0,59 juga yang berarti yang ini yang ketiga dengan konfigurasi hasil plotting dan simulasi juga sama. Ini yang ke 0,63 dan 0,76. Nah, ini sebenarnya diambil sesuaikan aja dengan kebutuhan. Jadi ketika simulasi ini kan bisa di stop, bisa di run kembali gitu. Jadi dapatnya di time keberapa, nanti yang diplot disesuaikan dengan yang ada di simulasi, karena tujuannya untuk menguji apakah programnya itu sesuai gitu hasil plottingnya. Oke, nah selanjutnya berdasarkan hasil pengujian dan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan studi dan pengembangan program visualisasi data menggunakan bahasa pemrograman Python. Dengan program yang telah dikembangkan itu dapat digunakan untuk memvisualisasikan posisi banyak partikel berbentuk lingkaran, asalkan data tersimpan sesuai format yang telah disampaikan tadi. Oke, selanjutnya mungkin programnya akan diupayakan dapat digunakan dalam bentuk program executable. Jadi bisa digunakan tanpa harus menyertakan file Python aslinya gitu. Oke, ini referensi yang digunakan di presentasi ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Sevi. Ya, terima kasih Dini untuk presentasinya. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Untuk teman-teman dipersilahkan juga ada yang ingin ditanyakan dari hasil presentasi Dini. Oke, baik, bila belum ada saya buka dulu ya. Dini, yang pertama itu
di